Kita kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar. Dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan banyak ya. Kak Seto, betul, dengan Marika Sirait, ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kasus yang cukup besar di Indonesia. Betul. Sehingga kasus besar ini hampir sebulan menutupi berita-berita besar lainnya. Tapi yang penting kamu nggak lupa sama aku dan nggak lupa sama Ngobrol Pintar. Enggak dong, ya. lupa aku. Jangan sampai lupa gara-gara Sambo. Enggak, yang gitu. aku inget tuh justru adalah istri aku minta uang bulanan naik. Karena apa? Karena katanya bensin kan mau naik juga. Ini juga perlu dibahas ya, karena kan sebenarnya bensin ataupun BBM naik itu tujuannya sudah jelas. Seperti yang sudah diumumkan Ibu Menteri bahwa memang kuota bensin kita itu sudah tidak mencukupi. Betul. Atau sudah miris. Betul. Jadi memang sudah kebutuhan. Betul. Untuk membahasnya mungkin kita undang ya narsum kita pada malam hari ini. Ini dari anggota DPR Komisi 5 DPR RI ada Bapak Irwan Veko. Halo Pak Irwan. Halo Bang Patra, Mbak Cynthia, apa kabar? Thank you Baik, ya Pak, udah gabung bersama kita malam ini. Iya, sekalian kita juga pengen nanya-nanya nih Pak. Berita BBM ini kan harusnya menjadi spotlight juga untuk masyarakat. Cuman memang agak ketutup nih dengan kasus yang spektakuler lah sebulan terakhir ini. Tanggapannya Pak Ferry? Ya, jadi emang pemerintah ini hobinya ngeprank Mbak. Ngeprank ya? Bang Patra, jadi saya tadi malam ngecek ya, masyarakat itu panik, kemudian antrian mengular di beberapa SPBU, hampir di seluruh tanah air. Tapi gini Pak, sebenarnya kan kalau kita lihat SPBU pada Kamis malam atau Rabu malam itu, karena sudah diperkirakan akan naik tuh jam 00 Kamis. Nah, ternyata nggak naik. Apakah ini justru tidak membuat galau masyarakat gitu ya, yang tadinya sudah dipersiapkan, lalu tiba-tiba nggak jadi. Tapi toh ujung-ujungnya nanti bisa jadi akan naik juga, meskipun kita nggak tahu dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Ya ini kan makanya ini juga membuat kita kemudian masyarakat menjadi tidak percaya pada pemerintah, karena dengan situasi seperti ini tarik ulur justru di bawah udah beberapa yang naik, belum lagi yang eceran dan lain. Ini kemudian membuat beberapa kemudian kenaikan sektor pangan ya, sembako dan lain-lainnya udah duluan. Sembako kita ya, pangan kita udah 10% naik duluan. Nah, maksud saya pemerintah lagi-lagi janganlah kemudian rakyat yang sedang susah ini, kemudian di tengah kondisi dunia yang sulit, ini pemerintah bantu rakyat gitu loh. Jangan kemudian bebankan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah ini justru ke rakyat, termasuk isu kenaikan BBM ini. Berarti Anda nggak setuju ya Pak bahwa BBM akan naik meskipun sebenarnya udah urgent kalau kata Menteri Keuangan. Banyak hitung-hitungannya ya untuk menaikkan harga BBM. Pak Irwan sendiri memang yang tidak setuju Pak? Oh ya, kita tidak setuju. Pertama, harga minyak dunia stabil saja kok, malah turun tuh hari ini 89 US dollar per barrel. Nah, karena kalau BBM naik, sederhana logikanya, inflasi akan naik gitu loh. Sementara komitmen pemerintah menjaga inflasi 3,3%. Tetapi kalau kenaikan BBM subsidi ini dilakukan, maka pasti inflasi akan bisa sampai 7-8%. Nah, itu artinya pemerintah sendiri tidak komit untuk menjaga inflasi. Inflasi naik berarti kemiskinan di Indonesia tuh pasti akan naik. Iya, tapi kan kalau harga BBM tidak jadi naik atau tidak dinaikkan, maka subsidi anggaran ini akan semakin membengkak. Itu juga tidak clear pernyataan itu. Subsidi BBM kita cuma BBM dan LPG ya, subsidi energi kita 200-an saja. 300 triliun itu utang pemerintah pada Pertamina gitu. Jadi menurut saya ini juga harus ditanyakan, apakah benar Pertamina sudah terima pembayaran utang 300 triliun itu juga kan harus clear gitu disampaikan. Ya. Jadi menurut saya ketidaknaikan BBM per hari ini itu justru mengkonfirmasi apa yang disampaikan rakyat ditakut-takutin gitu. Ya, angka-angka dikeluarkan itu juga nggak benar. Kalau memang angka itu kemudian kritis gitu untuk menambah APBN kita, pasti dinaikkan pemerintah BBM ini. Pak, untuk BLT sebagai jalan keluarnya gimana Pak? Untuk kenaikan harga-harga ini dan BLT jadi solusi dari pemerintah. Tanggapan Pak Irwan? Nah itulah, saya pikir jika pun ya kita beranggapan BBM naik,
harusnya itu yang disiapkan gitu loh. Jadi apakah dana bantuan itu disiapkan, kemudian by name by address-nya. Ya karena yang kita tahu Pak Jokowi itu tidak suka BLT. Dulu waktu beliau gubernur ya, wali kota, waktu PSBY mengeluarkan BLT, beliau tidak suka BLT untuk rakyat. Ya, jadi artinya apa yang dilakukan pada saat kenaikan BBM dulu, pada saat itu 150 US dollar per barrel, makanya dinaikkan, semuanya udah siap, BLT, bantuan langsung tunainya, kemudian program-program prioritas lainnya sudah disiapkan. Nah sekarang apakah itu udah disiapin kalau memang mau dinaikkan gitu. Sementara ya 2 tahun ini kita paham lah pasca pandemi COVID-19. Tapi artinya jika nanti dalam jangka waktu tertentu pemerintah akan menaikkan BBM ini, nggak masalah juga ya Pak? Atau gimana? Atau tetap bertahan untuk tidak naik? Loh kita tolak dong, ini intinya sampai pemerintahan Pak Jokowi selesai di 2024 ya, atau karena ada wacana 3 periode juga, intinya selesai di 2024 itu harus BBM tidak perlu dinaikkan. Saya pikir APBN kita masih sanggup lah untuk kemudian mensubsidi rakyat. Toh sebenarnya kalaupun mau kita harus fokus pada bagaimana membenahi ya kebocoran BBM subsidi ini. Orang di grassroots kelihatan kok beberapa tidak tepat sasarannya. Ya Pertamina harus tertibkan ini, termasuk juga kebocoran BBM subsidi kita di industri. Ya. Ini yang harus bisa dikelirkan oleh pemerintah gitu, dibanding mencabut. Pertanyaan terakhir mungkin Pak Irwan, sebenarnya kan kenaikan BBM juga ini bukan pertama kalinya kan, beberapa kali lah kita sering mengalami kenaikan harga BBM. Saya mau memastikan aja nih ke Pak Irwan selaku anggota DPR, berarti anggaran kita itu masih cukup untuk subsidi Pak? Ya memang rakyat harus disubsidi, justru sekarang uang APBN itu kan untuk mensejahterakan rakyat, gitu loh. Jadi wajar saja kalau kemudian APBN itu untuk mensubsidi rakyat dibanding membangun infrastruktur yang besar ya, tetapi secara pasca terwujud justru tidak ada manfaatnya. Kemudian dorongan untuk membangkitkan wilayah itu dalam pertumbuhan ekonomi juga tidak, sehingga penghematan APBN seperti ini ya, kemudian tadi penertiban kebocoran BBM subsidi itu justru menjadi kunci untuk tidak perlu menaikkan BBM subsidi. Baik, mudah-mudahan ini keputusan yang tepat karena memang masyarakat dan perekonomian juga sedang berbenah diri. Betul. Pasca pandemi COVID-19, tapi jangan sampai isu-isu seperti ini kembali tertutup karena kasus besarnya Verdi Sambo. Gitu ya Mbak Rika. Mudah-mudahan. Terima kasih ya Pak Irwan. Tadi kita juga udah cukup puas ya Pak Traya ngobrol sama Kak Seto, sama Bang Aris Merdeka Sirait bahwa memang sekarang ini jadi perbincangan masyarakat juga nih anak-anak Verdi Sambo nih. Karena selain kasusnya memang ada masalah lain yang ditimbulkan dari kasus Pak Verdi dan Ibu PC ya. Betul, dan memang anak-anak ini kan tidak bersalah. Betul. Jadi untuk masyarakat juga diimbau untuk tidak membuli lah ya, kasihan karena ini kan bukan kesalahan dari anak-anaknya. Betul. Kita sepakat juga tadi seperti apa kata Kak Seto dan juga Pak Aris ya, bahwa kesalahan orang tuanya bukan berarti menjadi kesalahan anaknya juga. Gitu ya. Dan dengan demikian berakhir pula ngopi pada malam hari ini. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Dan saya Patra Gumala, sampai ketemu minggu depan. Bye.